Pemirsa, wah seneng banget bisa ketemu lagi sama pemirsa dan tentunya masih bersama saya Dera Sagita masih di Celebrity. Ups, bukan gosip tapi asik. Wah, mau yang asik-asik? Betul, ada di sini. Ada cerita ya seputar JKT48. Nah, ini dia. Katanya sih JKT ini terkena dampak dari pandemi dan kita juga akan update ya gimana kelanjutan dari pelecehan seksual yang dialami oleh Aurel JKT48. Kemudian ada lagi cerita dari Ray Utami. Nah, Mbak Ray ini cerita juga tentang perkembangan proses perceraian beliau. Ditambah lagi beliau juga katanya mendapatkan ketenangan setelah menggunakan hijab. Ada dua pilihan, bubar atau bertahan, tapi akhirnya setelah kita diskusi dengan manajemen dan para stakeholder, finalnya kita tetap bertahan tapi dengan pengurangan member dan staff. Awalnya tuh ya mungkin kita juga tetap stay positif gitu, oke kita tetap jalan gitu karena kita masih banyak ada fans juga yang tetap support gitu, karena JKT48 kan pasti disupport sama fans gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu, iya akhirnya benar-benar memang sesulit itu gitu. Jadi memang ini adalah keputusan yang terbaik gitu untuk JKT48. Siapa aja kak yang kena pengurangan kak? Kita belum tahu. Ada berapa kak? Jadi kita udah ada rencana tapi memang belum bisa kita share. Kompensasi kenapa harus mengurangi member sih? Iya karena itu memang sudah keputusan final yang benar-benar terakhir yang bisa kita lakukan untuk JKT48 tetap bertahan. Sampai jual-jual aset nggak mungkin atau segala macam? Kalau sampai sejauh itu belum, tapi kita memang kenapa kita tetap bertahan karena kita juga masih punya tujuan kita yang selalu positif, memberikan energi positif untuk masyarakat di Indonesia dan untuk fans JKT48. Kasih pengertiannya ke anak-anak seperti apa untuk pengurangan ini? Kalau misalnya untuk kasih pengertian ke anak-anak, jadi waktu announcement itu kita benar-benar mendengarkan bareng gitu ya saat announcement itu, tapi setelah itu kita juga sharing gitu antara staff dan member gitu. Ya semua shock juga gitu, tapi ya ini memang harus kita jalani gitu. Jadi kalau untuk yang Aurel memang ada kejadian yang tidak mengenakan yang dialami, baik itu ada chatnya juga, ada pengiriman gambar yang tidak seronok gitu kan. Tapi dia shock dan trauma, tapi akhirnya discuss dengan manajemen dan manajemen juga support dia dengan melaporkan ke pihak yang berwajib. Jadi sekarang Aurel juga udah tenang dan dia juga udah merasa terlindungi gitu karena kita juga support dia. Karena ini tuh kita untuk kasih tahu gitu juga buat semuanya gitu, walaupun itu misalnya akun anonim gitu, tapi ini tuh bisa terjadi kepada siapa aja gitu. Dan JKT48 punya member sekitar 70 orang gitu, anak gadis semua gitu, dan itu harus kita lindungi, kita jaga. Dan ini pun harus kita beritahu ke semuanya bahwa itu tuh bisa berdampak untuk orang yang menjadi korban gitu, entah itu shock atau trauma gitu kan. Jadi ini walaupun anonim tapi sebaiknya kita sama-sama saling menghargai lah, baik mau ke perempuan atau ke laki-laki, kita sama-sama saling menghargai. Kita lagi diproses. Pada awal aku masuk kan benar-benar belum menerima ya, kenapa sih kok seperti ini, akhirnya sampai aku mau melakukan pertambahan bunuh diri, minum lalu bersantai awal-awalnya kan, tapi teman-teman di dalam menguatkan ya sabar, pasti akan ketemu sama anak dan masalah kan sudah selesai. Kalau kita sabar itu wah sayang sama kita, Allah tuh sayang sama kita karena rasa sayang itulah kita tuh datang sama dia berdua-duaan dalam sholat, dalam apa segala, dan akhirnya memutuskan berhijab dan akhirnya senang dengan menggunakan hijab ini lebih nyaman, lebih di hati lebih sok gitu. Jadi akhirnya
dari dalam sampai di luar mereka menggunakan hijab. Benar, teman-teman netizen juga bilang pasti di hijabnya cuma di dalam penjara doang atau pas persidangan doang ya. Gak apa-apa, punya penilaian seperti itu kan, itu hak masing-masing orang. Yang penting saya menemukan diri saya insya Allah lebih baik kepada yang di atas gitu, maksudnya kepada tanggung jawaban saya kepada pencipta saya gitu. Jadi kalau misalnya orang menilai apapun ya kita tidak bisa memaksa ya untuk suka atau tidak suka. Yang penting saya mendapatkan ampunan dari dia itu udah gitu. Aku juga suka baca tafsir Al-Quran, banyak ayat-ayat yang ternyata nabi-nabi aja dikasih cobaan yang lebih parah dari aku aja dia sabar gitu. Masa aku cuma dikasih cobaan segini aku udah harus mengakhiri itu. Terus yang menguatkan juga anak-anak bikin aku bertahan. Aku harus sehat, harus sembuh, harus bangkit. Dan di dalam juga teman-teman banyak yang lebih berat dari aku cobaannya, tapi mereka tetap menjalani dengan semangat. Jadi menurut aku nggak boleh rapuh kan, harus kuat. Dan sampai sekarang aku bisa menjalani tidak ada. Aku mikirin anak, pastinya aku ingin mempertahankan rumah tangga ya, karena anak itu kan nggak punya dosa. Kita udah meninggalkan dia selama setahun lebih, tiba-tiba kita mau berpisah kan itu sangat kasihan ya, anak menjadi korban. Kalau dari resminya ya baik-baik semuanya, nggak mau macam-macam lagi. Cuman kan karena belum masih jalan, kita nggak pernah tahu ya ke depannya seperti apa. Bahkan hari esok pun kita juga nggak tahu apa. Makanya aku sayang sama Allah, aku minta doanya yang terbaik dari teman-teman ya, masyarakat Indonesia. Karena aku mikirin anak ya. Tapi juga pikiran jadi. Iya, karena aku memang nggak, dari awal memang nggak mau seperti itu. Jadi memang maunya yang baik-baik semua. Tapi melalui kuasa hukumnya Pablo sempat bilang bahwa kecewa kalau Ray akan menggugat Pablo. Aku belum komunikasi secara langsung, jadi aku nggak bisa menilai gitu. Nanti pasti begitu ada kesempatan untuk komunikasi sama dia, pasti nanti aku akan update lagi beritanya. Jadi aku belum ada komunikasi, aku nggak berani. Ya, kita doakan juga ya, semoga pandemi ini benar-benar segera berakhir dan kehidupan bisa berjalan dengan normal seperti sedia kala, dimana segala sesuatunya lebih mudah kayaknya ya sebelumnya ya. Aduh, jadi ikutan sedih ini ya. Oke, kalau gitu juga mudah-mudahan untuk Aurel ya, dengan dukungan dari rekan-rekannya masalahnya bisa segera terselesaikan juga ya. Kalau bicara soal Ray ya syukurlah kalau memang ternyata hubungan Ray dan Pablo ini masih baik-baik saja. Selebriti yang lain gimana? Tenang, kita akan cari tahu setelah yang berikut ini.